Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar adaptasi tumbuhan. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi cara adaptasi tumbuhan dan siswa dapat menganalisis cara adaptasi tumbuhan. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Makhluk hidup beradaptasi agar dapat bertahan hidup. Itulah sebabnya makhluk hidup harus mampu menyesuaikan diri, berkembang biak, dan melindungi diri di habitatnya atau di lingkungan tempat tinggalnya. Pada kesempatan kali ini, adaptasi makhluk hidup yang akan kita pelajari adalah adaptasi tumbuhan. Bentuk adaptasi tumbuhan: 1. Adaptasi terhadap habitat atau lingkungan tempat tinggalnya. 2. Adaptasi untuk berkembang biak. 3. Adaptasi untuk melindungi diri. Tumbuhan beradaptasi dengan cara memiliki ciri-ciri khusus. Mari kita bahas satu persatu. Selamat belajar. Adaptasi tumbuhan di habitat kering. Contoh tumbuhan yang hidup di habitat kering adalah kaktus. Cara kaktus beradaptasi dengan lingkungannya adalah memiliki akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air. Batangnya tebal dan berisi banyak cadangan air. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan, dan daun yang berbentuk runcing termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Contoh lain tumbuhan yang hidup di habitat kering adalah pohon kurma, lidah buaya, dan cocor bebek. Adaptasi tumbuhan di habitat air. Contoh tumbuhan yang hidup di habitat air adalah bunga teratai. Cara teratai beradaptasi di lingkungannya adalah memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Batangnya berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Contoh tumbuhan lain yang habitatnya di air adalah eceng gondok dan kangkung. Adaptasi tumbuhan di habitat berkadar garam tinggi. Lingkungan yang berkadar garam tinggi contohnya adalah muara sungai, pantai, dan laut. Cara mangrove beradaptasi adalah memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen, dan memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Contoh tumbuhan lain yang habitatnya di lingkungan berkadar garam tinggi adalah bakau. Adaptasi tumbuhan di habitat kekurangan nitrogen. Habitat yang kadar nitrogennya sedikit adalah lingkungan yang lembab dan berlumut. Nitrogen diperlukan untuk membuat tanaman lebih hijau dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Contoh tumbuhan yang hidup di habitat tersebut adalah pinus. Cara pinus beradaptasi adalah memerangkap serangga untuk memperoleh nitrogen yang dibawa oleh serangga tersebut. Contoh tumbuhan lain yang cara adaptasinya sama dengan pinus adalah kantong semar. Adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Tumbuhan beradaptasi dengan cara memiliki mahkota bunga yang berwarna cerah dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Contoh lain dari adaptasi untuk berkembang biak adalah
Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Tumbuhan beradaptasi untuk melindungi dirinya dari pemangsa dengan cara memiliki daun berduri. Contoh, nanas, lidah buaya, dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Memiliki duri pada batang. Contohnya, bunga mawar dan bunga bougainville. Memiliki duri pada buah. Contohnya adalah buah durian. Batang yang bergetah. Contoh, pohon karet, batangnya mengeluarkan getah jika tergores. Nangka adalah contoh tumbuhan yang bergetah pada buahnya. Tumbuhan bergetah untuk melindungi dirinya dari hewan pemangsa. Hewan pemangsa tersebut akan menempel dan sulit bergerak. Berambut halus. Bambu dan tebu memiliki rambut halus di permukaan batang dan daunnya, akan menimbulkan rasa gatal pada pemangsanya. Tumbuhan beracun. Tumbuhan yang melindungi dirinya dengan menghasilkan racun akan menimbulkan rasa mual, muntah, sesak napas, dan mulut terasa kaku pada pemangsanya. Contohnya, buah kecubung dan buah jarak. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan pelajaran hari ini? Kita dapat belajar dari cara adaptasi tumbuhan, bahwa kita harus mampu menyesuaikan diri dengan baik agar dapat diterima dan memiliki teman yang baik di lingkungan tempat tinggal kita. Sekian pelajaran hari ini, semoga mudah dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.